Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Septianto, NIM 24014200039, Rombel Estetika Timur 501, Pendidikan Seni Rupa, Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan unsur intrinsik dan ekstrinsik karya seni rupa dari budaya masyarakat Jawa. Estetika Jawa, kebudayaan Jawa sebagai subbagian kebudayaan Nusantara, memiliki sistem pengetahuan, kepercayaan, dan nilai yang khas untuk pedoman warga masyarakat pendukungnya dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk di dalamnya adalah kebutuhan kesenian atau pengungkapan rasa keindahan. Terdapat 3 sumber nilai budaya dalam estetika Jawa, yaitu nilai budaya kosmologis, klasifikasi simbolik, dan orientasi kehidupan orang Jawa. Yang pertama ada nilai keteraturan. Nilai keteraturan adalah sesuatu yang indah itu dalam pandangan budaya Jawa jika memperlihatkan adanya nilai keteraturan. Keteraturan itu bukan hanya dalam kaitan dengan masalah keindahan atau kesenian saja, namun dalam segala hal orang Jawa harus bisa hidup teratur. Dengan kata lain, seseorang belum dapat disebut Jawani atau durung Jawa jika tidak teratur, semrawut atau acak-acakan. Untuk memperoleh kesejahteraan atau keselamatan, maka segala sesuatunya harus dilakukan atau dibuat secara teratur. Pandangan ini sesungguhnya bersumber dari nilai budaya kosmologis, yakni pengetahuan sederhana atau pandangan orang Jawa tentang jagat raya atau alam semesta. Secara sederhana, yang dimaksud dengan istilah kosmos atau jagat adalah alam semesta yang teratur. Selanjutnya, nilai keindahan penempatan. Nilai keindahan itu terdapat atau terletak pada sesuatu yang diposisikan, diletakkan, ditempatkan sesuai peran dan fungsi atau kategorinya. Hal ini sejalan dengan ungkapan tradisional Jawa yang berbunyi empan papan. Artinya, segala sesuatu yang dilakukan, ditempatkan, diposisikan, tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan peran, fungsi atau kategorinya, maka sebaik apapun hal itu, ia menjadi jelek, tidak layak atau ora pantas. Oleh sebab itu, aspek penataan, penempatan, atau pemanfaatan suatu benda atau hal, termasuk karya seni, menjadi penentu nilai keindahannya. Selanjutnya, nilai harmoni. Dalam perspektif budaya Jawa, keindahan suatu hal atau karya seni haruslah memperlihatkan nilai harmoni. Nilai harmoni akan memberikan kesan tenang, tentram, damai, cocok, selaras, serasi, dan seimbang dalam persepsi estetis seseorang yang menikmatinya. Harmoni merupakan salah satu orientasi penting kehidupan orang Jawa yang harus dapat diimplementasikan dalam seluruh aspek kehidupannya. Selanjutnya, analisis karya, yaitu wayang kulit. Wayang kulit merupakan salah satu kebudayaan suku Jawa yang cukup khas. Wayang sendiri berasal dari kata ayang-ayang yang artinya adalah bayangan. Bagi suku Jawa, cerita pewayangan selalu menggambarkan bentuk kehidupan manusia di dunia, yakni peperangan terhadap angkara murka dan perjuangan untuk membangun kebaikan. Hal itu sesuai dengan prinsip filosofis hidup yang selalu dipegang teguh oleh orang Jawa. Wayang kulit penuh dengan makna simbolik karena dalam pertunjukannya menggambarkan perjalanan hidup manusia, yakni manusia yang mencari jati diri akan asalnya, bukan manusia yang hanya hidup dan tidak mati. Selanjutnya, unsur intrinsik. Perwujudan wayang tentunya terbuat dari kulit. Pada umumnya terbuat dari kulit sapi, namun ada juga yang terbuat dari kulit kambing yang sudah diproses menjadi kulit lembaran. Setiap per buah wayang membutuhkan sekitar 50 x 30 cm kulit lembaran. Proses pembuatan wayang cukup lama. Tangkai yang fungsinya untuk menggerak bagian lengan berwarna kehitaman dibuat berasal dari bahan tanduk kerbau. Dan warna keemasannya umumnya dengan menggunakan perada, yaitu kertas warna emas
yang ditempel atau bisa juga dicat dengan bubuk yang dicairkan. Bentuk wayang kulit memiliki bentuk yang unik, dapat dikatakan menyimpang dari logika modern. Keunikannya terletak pada bentuk leher dan kepala atau wajah. Wayang kulit digambarkan dengan posisi miring atau tampak samping, dilanjutkan bahu tampak depan, lalu disambung dengan dada dan perut yang tampak samping. Bagian bawah badan tampak depan dan berakhir dengan kaki yang tampak samping. Namun jari kaki terlihat semua. Biji mata digambarkan tampak depan. Tangan wayang juga memiliki ukuran yang lebih panjang dari proporsi normal. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik, yaitu wayang sebagai media untuk melakukan dakwah Islam sesuai dengan budaya lokal masyarakat. Wayang merupakan budaya warisan leluhur yang mampu berkembang dan bertahan sampai saat ini. Dengan mengalami perubahan dan perkembangan sampai mencapai bentuknya yang sekarang ini sesuai dengan tuntutan zaman. Wayang digunakan sebagai pendekatan media dakwah karena merupakan kesenian tradisional yang paling digemari oleh masyarakat. Selain itu juga mempunyai peranan sebagai alat pendidikan serta komunikasi langsung dengan masyarakat yang dipandang efektif dapat dimanfaatkan untuk penyiaran agama Islam. Pada abad 17 di Tanah Jawa dikenal Wali Songo sebagai penyebar agama Islam. Salah satu sarana yang mereka gunakan sebagai media dakwah adalah wayang. Bentuk wayang pun diubah, yang awalnya menyerupai manusia menjadi bentuk yang baru. Wajahnya miring, leher dibuat memanjang, lengan memanjang sampai kaki. Dalam hal esensi yang disampaikan dalam cerita, disisipkan unsur-unsur moral keislaman. Dalam lakon Bima Suci misalnya, Bima sebagai tokoh sentralnya diceritakan meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Esa itulah yang menciptakan dunia dan segala isinya. Tak berhenti di situ, dan keyakinannya itu Bima mengajarkan kepada saudaranya Arjuna. Lakon ini juga berisi ajaran tentang menuntut ilmu, bersikap sabar, berlaku adil, dan bertata krama dengan sesama manusia. Selanjutnya, cerita ini sangat bagus karena mengandung perenungan mendalam tentang asal dan tujuan hidup manusia, yaitu sangkan paraning dumadi, dan menjawab kerinduan hidup dalam perjalanan rohani orang Jawa untuk bersatu dengan Tuhan atau manunggaling kawula Gusti, atau juga curiga manjing warangko. Cerita atau kisah pewayangan merupakan salah satu karya sastra Jawa yang berperan besar dalam hidup atau daur hidup orang Jawa. Orang Jawa menggunakan kisah pewayangan sebagai sarana mengkomunikasikan pesan-pesan bijaksana, moral, etika, dan nilai-nilai filosofis. Setiap makhluk selalu menyandang unsur kebaikan dan kejahatan dalam dirinya. Filsafat dan wayang salah satu kesatuan yang utuh, dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Wayang merupakan filsafat Jawa karena wayang mengambil ajaran-ajarannya dari sumber sistem-sistem kepercayaan dan menawarkan berbagai macam filsafat hidup bersumber pada sistem kepercayaan tersebut. Hidup haruslah berdasarkan kepada apa yang dinamakan kebenaran, dan menurut wayang, kebenaran sejati atau ultimate truth datangnya hanyalah dari Tuhan. Untuk mendapatkan ini, manusia harus dapat mencapai kesadaran sejati atau ultimate awareness, dan memiliki pengetahuan sejati atau ultimate knowledge. Untuk itu, manusia harus dapat melihat kenyataan sejati atau ultimate reality dengan melakukan dua hal. Pertama, mempersiapkan jiwa raganya sehingga menjadi manusia yang kuat dan suci, dan kedua, memohon berkah Tuhan. Nilai-nilai filosofi yang terdapat dalam cerita pewayangan selalu mengajak masyarakat untuk berbuat baik dan menghindari kejahatan, serta menanamkan kepada masyarakat semangat amar ma'ruf nahi mungkar, atau istilah dalam pewayangan memayu hayuning beberayan agung, sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan juga kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.